Bisa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kawan Christian Pangaribuan dengan NPM 257820410 teman-teman. Oke. Nah, di sini pertama kita ada rumusan masalah yang pertama, yaitu mengapa pemahaman sistem operasi SO sangat krusial bagi seorang arsitek sistem, teman-teman. Oke. Jadi kita lanjut. Kenapa ya, teman-teman? Oke. Jadi sistem operasi merupakan komponen utama yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak, sehingga seluruh proses pada komputer maupun server dia dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, seorang arsiteknya itu perlu memahami cara kerja sistem operasi agar mampu merancang infrastruktur yang efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke. Lalu ada beberapa alasan pentingnya memahami sistem operasi bagi seorang arsitek sistem yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dia membantu merancang infrastruktur yang optimal dengan memahami cara kerja sistemnya, sistem operasinya, yaitu arsitek sistem dia berarti dapat menentukan konfigurasi server yang sesuai sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua, dia bisa juga mempermudah pemilihan platform yang tepat. Jadi setiap sistem operasi dia memiliki karakteristik dan keunggulannya, teman-teman, yang berbeda. Nah, pemahaman tersebut dia membantu dalam memilih sistem operasi yang paling sesuai dengan jenis layanan atau aplikasi yang akan dijalankan, seperti itu. Lalu kita lanjut kedua, yaitu menentukan spesifikasi hardware, RAM, CPU, atau storage berdasarkan beban kerja VLAN server. Kita di sini bisa melihatnya dengan Windows X. Lalu kita ke sistem. Nah, untuk ini pemilihan spesifikasi perangkat keras server, teman-teman, harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang akan dijalankan. Lalu ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu antara lain jumlah pengguna yang mengakses servernya, lalu jenis aplikasi apa yang digunakan, seperti itu. Lalu lanjut, kita ketiga yaitu menginstalasi OS Windows Server atau distro Linux. Kita masuk ke Oracle VirtualBox ya. Kita klik new. Oke, di sini kita kasih nama dulu ya, teman-teman, yaitu Debian 2 deh. Oke. Lalu ini ya sudah. Lalu kita tambahkan file ISO-nya. Oke. Folder, lalu ini kita open. Sudah Linux dan OS versionnya yang versi Debian 64 bit. Oke. Nah, lalu di sini kita pilih Vboxer sudah. Lalu kita spesifikasi hardware-nya, kita bikin di sini dari 2048 MB ya kan, dan number of CPU-nya satu aja. Oke, lalu spesifikasi virtual hard disk. Di sini kita bikin disk size-nya itu 20 GB ya, teman-teman. Oke. Oke. Bentar, teman-teman.
coba Debian coba. Oke, di sini kita kasih passwordnya itu coba Gohan 123. Oke, sudah. Kita langsung finish saja. Nah, itu kita kan tadi menentukan nama virtualnya, kemudian pada bagian ISO kita pilih image file ISO Linux-nya yang telah kita unduh sebelumnya. Terus lalu setelah konfigurasi selesai, VirtualBox akan mulai proses instalasi. Nah, di sini karena lama teman-teman, nanti kita akan skip karena sudah kita pakai yang sudah ada teman-teman. Oke, jadi sebelum instalasi dimulai itu pengguna ini perlu mengatur spesifikasi mesin virtualnya teman-teman. Jadi seperti kapasitas RAM, jumlah prosesor, dan ukuran media penyimpanan virtual. Pengaturan tersebut sebaiknya dia disesuaikan dengan kemampuan laptop atau komputer yang digunakan. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi awal dengan memilih bahasa yang kita inginkan. Setelah itu, lalu membuat akun pengguna beserta kata sandinya, kemudian pilih metode partisi guide-nya yaitu entire disk. Lalu agar proses pembagian ruangnya penyimpanan berikut secara otomatis. Nah, langkah berikutnya adalah memasang grup bootnya teman-teman. Loader sebagai boot manager. Nah, setelah instalasi selesai, lakukan restart pada mesin virtual sehingga sistem operasi Debian siap digunakan. Oke. Nah, coba kita di lama kita pakai saja sudah yang ada. Coba kita start. Start ya teman-teman. Oke. Sebentar ya, karena memang seperti agak lama. Oke, sini masuk. Tadi kita kan disuruh membuat password kan. Nah, saya sudah membuat passwordnya, yaitu kita berikan password saya. Enter. Oke, kita tes untuk masuk ke terminal coba ya. Terminal. Kok dia bisa masuk? Bentar ya. Oke, sudah bisa. Coba. Oke. Selanjutnya kita ke soal selanjutnya yaitu perbedaan implementasi antara full incremental dan differential backup teman-teman. Oke. Coba kita pertama buka ke backup data ya. Kita ke backup data, ke properties. Oke. Nah, untuk si
backup data atau full backup. Backup ini dia adalah metode pencadangan yang menyalin seluruh data setiap kali proses backupnya dilakukan, teman-teman. Jadi semua file itu akan disimpan tanpa memperhatikan apakah data tersebut mengalami perubahan atau tidak. Nah, jadi metode ini dia memberikan proses pemulihan yang lebih mudah karena seluruh data tersedia dalam suatu backup, teman-teman. Namun dia membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar dan waktu pencadangannya yang lebih lama, yaitu untuk backup data. Lalu kita ke incremental backup data. Jadi kalau incremental backup, bukan incremental backup data, incremental backup. Nah, dia hanya mencadangkan file yang mengalami perubahan sejak proses backup terakhir, teman-teman. Nah, baik setelah full backup maupun incremental backup sebelumnya, cara ini dia membuat proses backup berlangsung lebih cepat serta menghemat ruang penyimpanan. Akan tetapi, saat melakukan proses restore, diperlukan seluruh rangkaian file backup sehingga waktu pemulihannya menjadi lebih lama, seperti itu. Lalu kita ke differential backup, teman-teman. Properties. Nah, untuk differential backup dia menyimpan seluruh perubahan data yang terjadi setelah full backup terakhir. Nah, lalu setiap kali backup dilakukan, seluruh perubahan sejak full backup dia akan disalin kembali. Oleh karena itu, ukuran file backup akan terus bertambah hingga dilakukan full backup yang baru, teman-teman. Meskipun dia membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar dibanding incremental backup tadi. Nah, proses restore-nya dia cenderung lebih sederhana, teman-teman. Oke. Seperti itu. Untuk perbedaan implementasi antara full backup, incremental, dan differential backup. Lalu kita ke nomor 5, yaitu pengalaman melakukan restore data saat kegagalan sistem untuk memastikan high availability. Nah, jadi kita bisa coba gunakan snapshot. Coba. Oke, teman-teman, jadi informational backupnya kita bisa memakai snapshot. Coba ya, sebentar. Snapshot. Sebentar, teman-teman, kayak tadi sedang mencari catatan saya. Oke, coba kita close dulu, teman-teman. Oke. Coba kita keluarkan dulu ya, teman-teman.
Nah, untuk si information-nya nih sudah ada teman-teman. Baik. Nah, jadi ketika saat melakukan restore data, saat terjadi kegagalan sistem untuk memastikan high availability, kita coba gunakan snapshot ini teman-teman, virtual yang dia dari VirtualBox. Nah, jadi ketika melakukan praktik instalasi dan konfigurasi Debian pada VirtualBox, saya pernah mengalami kesalahan konfigurasi yang menyebabkan sistem itu nggak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi agar tidak perlu mengulang proses instalasinya, jadi saya memanfaatkan fitur snapshot yang tersedia pada VirtualBox. Nah, sebelum melakukan perubahan konfigurasi, saya terlebih dahulu membuat snapshot sebagai cadangan kondisi sistem saya yang masih berfungsi dengan baik melalui menu snapshot. Kemudian saya memilih teks snapshot. Nah, setelah terjadi masalah pada sistem, saya membuka daftar snapshot saya yang telah saya buat. Nah, memilih snapshot tersebut, lalu saya menjalankan proses restore-nya. Setelah proses pemulihannya selesai, kondisi Debian kembali seperti sebelum terjadi kesalahan dan dapat digunakan kembali tanpa harus melakukan instalasi ulang. Jadi itu penggunaan fitur snapshot ini sangat membantu mengurangi waktu pemulihan atau downtime. Oke, kita lanjut ke 6, yaitu pengelolaan akun root administrator plus standar user, teman-teman. Oke, coba kita ke ini dulu, kita start. Passwordnya Gohan Rubulika. Oke, kita bisa melakukan dengan cut minde dengan min f1 etc password. Kita enter duluan. Oke, nah ini untuk si pengelolaan akun root atau administrator plus standar user. Oke, jadi kalau akun root pada sistem operasi Linux atau administrator pada Windows, dia merupakan akun dengan tingkat hak akses tertinggi. Nah, jadi pengguna akun ini dia dapat melakukan berbagai tindakan penting. Jadi seperti kayak mau memasang maupun menghapus aplikasi, lalu mengubah konfigurasi sistem, mengelola pengguna lain, serta mengakses seluruh file yang ada pada komputer atau server. Karena dia memiliki wewenang penuh terhadap sistem, akun ini sebaiknya hanya digunakan ketika melakukan pekerjaan administrasi. Nah, kalau untuk si standar user, dia berbeda dengan root atau administrator. Kalau akun standar user ini memiliki hak akses yang lebih terbatas. Nah, si pengguna hanya dapat menjalankan aplikasi menggunakan sistem, serta mengelola file yang menjadi miliknya, tanpa dapat mengubah pengaturan utama sistem, teman-teman. Jadi jenis akun ini lebih disarankan untuk aktivitas sehari-hari karena dapat mengurangi risiko perubahan konfigurasi yang tidak disengaja maupun ancaman keamanan akibat penyalahgunaan hak akses. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut yang ke 7, implementasi hak akses pada folder dan file, misalnya menggunakan metode chown di Linux atau security tab di Windows, teman-teman. Oke. Kalau kita bisa melakukannya seperti tadi, coba kita ke lalu kita ke security tab. Nah,
Kalau pada sistem operasi Windows, pengaturan hak akses dia dapat dilakukan melalui menu Properties, teman-teman. Kemudian memilih Security tab. Nah, melalui menu tersebut, si administrator dapat menentukan izin yang dimiliki setiap pengguna atau grup terhadap suatu file maupun folder. Hak akses yang dapat diberikan yaitu meliputi ya ini pertama ada read, write, modify, dan full control. Sehingga si administrator itu dapat mengontrol siapa saja nih yang diperbolehkan melihat, mengubah, atau menghapus data teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke 8, yaitu implementasi password yang kuat atau penggunaan multifactor authentication MFA. Oh, mungkin tadi sebelumnya tidak kelihatan ya yang saat ininya. Harus ini kan teman-teman. Nah ini. Tadi maaf untuk yang jika tidak kelihatan saat hands-on, yang pengelolaan akun. Nah, ini. Untuk pengelolaan akun saya ini saya sudah ketik karena harus dibelah dua. Seperti ini. Oke. Lalu lanjut kita ke implementasi password yang menggunakan multifaktor ya tadi ya. Multifactor authentication MFA, teman-teman. Oke. Jadi kita bisa lakukan itu dengan coba pas di pas ini kayaknya kita berikan new passwordnya 122 GOHN22. Oke, ini sih kita sudah mengupdate. Nah, sudah berarti ini kita untuk mengupdate ya teman-teman. Lalu coba kita lakukan salah. etc login wait sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk seperti ini untuk si informasi password yang kuat atau penggunaan multifactor authentication MFA. Jadi penggunaan password yang kuat merupakan dia itu kayak langkah lah dasar dalam menjaga keamanan akses yang nggak sah. Nah, passwordnya sebaiknya terdiri dari sedikitnya itu 12 karakter teman-teman dengan kombinasi hurufnya harus kapital, lalu huruf kecil, angka, dan karakter khusus agar lebih sulit ditebak. Selain itu juga hindari penggunaan informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, atau kata-kata yang umum digunakan karena lebih mudah dia menjadi target serangan seperti itu. Nah, kalau untuk multifactor authentication MFA, dia merupakan metode keamanan yang menambahkan proses verifikasi setelah pengguna masuk password. Verifikasi tambahan tersebut dapat berupa kode one time password OTP yang dikirim melalui aplikasi autentikasi kayak SMS maupun ke email seperti itu, teman-teman. Dengan adanya lapisan keamanan tambahan ini akun akan tetap terlindungi meskipun si passwordnya berhasil diketahui oleh pihak lain seperti itu. Oke. Lalu kita ke
lihat yang terakhir yaitu pengalaman melakukan update patch rutin dan konfigurasi rule failover menutup port yang tidak kita gunakan, teman-teman. Coba kita ke Windows ya. Windows update. Teman-teman. Jadi untuk pengalaman melakukan update patch rutin. Nah, jadi selama melakukan praktik pengelolaan server, saya rutin melakukan update patch sebagai upaya saya menjaga keamanan dan kestabilan sistem. Nah, pada salah satu kesempatan proses pembaruan di Windows Server mengalami kendala, sehingga Windows Update tuh nggak dapat dijalanin, teman-teman, karena adanya masalah pada layanan, servis, dan koneksi pembaruan. Jadi untuk mengatasinya itu kadang saya memberikan status layanan Windows Update, kemudian melakukan restart pada servis yang terkait dan mencoba menjalankan proses update kembali hingga berhasil diselesaikan. Seperti itu, teman-teman. Jadi sekian untuk praktikum saya. Tugas final sistem operasi. Saya Gon Christian Pangaribuan dengan NPM 2578240. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.